Selamat datang kembali di Teman Coding. Pada hari ini kita akan melanjutkan seri belajar React.js. Hari ini kita akan melanjutkan pemrograman React.js. Kita akan membahas lebih dalam tentang rendering di list item. Bagaimana cara penggunaannya? Langsung aja kita praktekkan. Pertama, kita di source, kita menambahkan file baru. Kita menambahkan file baru, kita ketik list.jsx, enter, kemudian kita langsung function list, dan kita langsung export default list. Dan di sini kita akan membuat satu daftar. Semisal kita akan membuat daftar sebuah mobil, maka kita akan membuka cons mobil dalam array. Pertama kita ketik painter, koma kita ketik Pajero, koma kita ketik espace, kita ketik semisal Fiat. Kemudian kita akan memerlukan list item, kita transfer atau kita masukkan dalam array di dalam Java, yaitu menggunakan map mobil, map, kita panggil mobil, call function dari mobil. Kemudian kita kembalikan nilainya, return. Kita masukkan sintak HTML-nya. Sini akan menggunakan order list. Kita panggil list item. Oke, kita simpan. Kembali ke app.js. Kita panggil dulu import listnya. Panggil list plus tag. Oke, kita simpan. Nah, muncul ya painter, Pajero, kemudian Expas dan Fiat. Kita akan membetulkan, kita akan memberikan list di sini. Kita mobil, kita masukkan. Ya, mulai kelihatan rapi ya. Painter, Pajero, Expas, Fiat. Kemudian kalau kita klik kanan di sini dan kita inspect, dan bentar saya akan besarkan. Sini akan timbul error, yaitu warning child harus mempunyai unique key. Kita akan membetulkan. Biasanya di dalam database setiap data akan mempunyai unique ID. Kita akan menambahkan di sini unique ID. Kita tutup dulu dengan kurung kurawal. Kurung kurawal. Semua kita tutup dengan kurung kurawal dulu. Kemudian setelah itu kita kasih
nama titik 2 juga kita kasih nama, dan di sini kita akan tambahkan ID sama dengan titik 2 1, kita kopikan ini 2 ID 2, dan di sini kita kasih ID 3, kita kasih ID 4, kita simpan. Cara implementasinya kita beri key di sini, key sama dengan kita panggil mobil, kita panggil titik ID. Dan saya besarkan lagi, ini akan saya hapus dulu. Clear. Kita akan refresh. For object key ID titik nama. Oke, kita akan betulkan dulu. Ini kita belum nambahin nama. Kita besarkan lagi. Ya, ini sudah keluar. Dan ini akan saya clear lagi. Kita refresh. Ya, untuk key sudah tidak ada error. Sorry, belum ditutup. Ya. Kemudian kita akan menambahkan satu field lagi dengan 5 tahun. Pajero kita kasih tahun 2020. Untuk Pajero kita kasih tahun 2023. Dan Expas ini tahun 1988. Fiat ini kita kasih tahun 1987. Oke. Kita akan belajar tentang sort di dalam list. Gimana? Yaitu kita ketik mobil titik sort A, B. Mengurutkan dari nilai pertama A dibandingkan dengan data B. A titik nama, kita akan compare dengan perintah located compare dalam kurung B titik nama. Kita akan membetulkan errornya. Oh, ini kurang, itu bukan titik kurungnya, kurang. Kita simpan. Nah, muncul ya. Kita sort dari yang abjad yang paling awal, yaitu E untuk Expas, dan paling terakhir Fiat. Ini untuk sortnya secara ascending. Dan kita akan mencoba cara descending. Dari descending kita tinggal merubah B, yang ini kita rubah ke A.
Ya, itu secara descending. Kita kasih remark di sini, sort descending. Dan kita juga bisa mengurutkan berdasarkan tahun paling muda atau yang paling tua. Kita copy saja, sama, kita tinggal A tahun tanpa compare ini, kita tinggal minus B hapus. Nah itu ya, enter. Kita kasih tambah lagi di sini. No breaking space. Kedua, no breaking space. Kemudian kita panggil mobil titik tahun. Ya, no breaking. Sebentar, kita kasih bold aja supaya untuk membedakan. Kita kasih bold. Ya, mulai tahun, ini ganti tahun, sorry, salah. Nah, ini secara ascending ya, mulai tahun yang paling tua. Kalau kita mau mengganti ke tahun yang paling muda, kita cuma ganti B titik tahun minus A titik tahun. Kita refresh, sorry, kita refresh. Nah itu ya, mulai tahun 2023, 2020, 1988 dan 1987. Ini untuk short berdasarkan numerik. Kita juga bisa melakukan filter dari jenis mobil, yaitu dengan cara mobil titik filter, kasih mobil, kita panggil fungsinya mobil titik tahun, di mana tahun kurang dari 2020. Kita simpan. Kurang dari 2020. Bentar. Dan kita tambahkan di sini cons, karena ini menghasilkan nilai baru, kita kasih ganti list item, list mobil. Jadi sini list mobil. Nah itu ya, kurang dari 2020. Kalau yang lebih besar atau sama dengan itu, di semua filter kita bisa mengganti. Misalnya kita akan filter atas nama, kasih nama sama dengan enter. Nah itu ya, kalau kita filter hanya satu nama, pertama filter. Kita akan mencoba memindahkan mobil ini ke app.jsx karena kita akan mencoba menggunakan prop ya. Kita cut, kita simpan, dan kita paste di sini mobil, dan kita akan panggil di sini item
sama dengan kita panggil mobil. Dan kita tambah lagi kategori. Kategorinya yaitu mobil. Dan kita kembali ke list JSX, kita ketik prop. Pertama kita bikin cons kategori ke penampung, langsung prop titik kategori. Dan yang kedua kita ketik mobil, prop dari list, dari item. Oke, dari mobil ini kita langsung panggil, kita ganti ini, kita simpan. Ya, pemanggil dengan cara menambahkan prop, dan kita akan menambahkan di sini, kita kasih kategori kita kasih tag title 1. Ada error, kita harus wrap dulu ya. Oke, mobil, dan kita akan menambahkan di sini lagi, dan di sini kita akan menambahkan list dari sepeda. Kita copy dari mobil, kita ganti sepeda. Dan ini kita ganti Mio, Honda, kemudian Supra, kita ketik Vespa. Nah, kita ganti tahunnya, ini tahun 2010, Honda baru, Supra ini kita ganti 2015, untuk Vespa ganti yang terbaru tahun 2025. Dan kita copy dari sini, ini item mobil, kita ganti sepeda, kategori sepeda, simpan, keluar ya, mobil dan sepeda. Kita akan merapikan. Untuk kategori kita bikin kelasnya kelas kategori. Kita copy, masuk di indeks, titik kategori, kurung buka, kurung tukur awal, kita kasih border yaitu 1 px, kasih solid, dan kita kasih background kita kasih green atau ini golden root. Kemudian kita kasih text alignment, kita kasih center, border radius kita kasih 4 px, kita simpan. Oke, dan kita tambahkan lagi untuk list item, kelas name list item, atau kita sebut item aja ya. Kita copy dari sini, kita ganti item, kita warna, kita ganti kasih padding
ganti padding 5px, kita kasih margin juga 0, terlalu ini ya, margin kita kasih 10px. Padding oke. Untuk background saya rubah ya, untuk background kita mendingan pakai white. Bikin satu kelas lagi, item li, ini border, background, padding, margin, radius, kita hilangi, kita simpan. Oke, kemudian kita tambahkan di sini tulis over. Kita ganti dengan green. Kemudian kursor kita ganti dengan pointer. Ya, oke ya. Oke, kita tambah di sini ya. Kalau ini kita kasih color white. Ya, oke. Cukup. Oke, kita akan semisal ya, ini tidak ada, kita simpan, akan timbul seperti ini ya. Kita akan mengoreksi dulu. Yaitu dengan cara if kondisi di sini, dengan menambahkan binary, yaitu jika kategori dengan panjang lebih besar dari 0, maka akan dituliskan ini. Jika tidak, kita set null ya. Dan yang bawah ini sama. Jika list item dengan panjang lebih dari 0, maka ini akan ditampilkan jika tidak, kita beri nilai 0. Oke, kita simpan. Kita akan mencoba, semisal ini kita kasih 0, kita simpan. Ini ya, kita kembalikan lagi. Oke, yang coba kita ada mobile, simpan ya. Atau untuk kategorinya ini itu kita samakan dengan panjang dari list itemnya, kita ganti ini. Jadi kalau list item mobil maupun sepeda tidak ada, kategori ini juga tidak akan ditampilkan. Kita ulangi, semisal ini saya hapus dan saya save.
Nah, seperti itu ya, hasilnya lebih bagus. Coba kalau yang ini kita simpan, ya berhasil ya. Dan kita kembangkan lagi. Oke, demikianlah pembelajaran pada hari ini. Besar harapan kami teman coding dapat memahami rendering di list item. Kami berharap video ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.